Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di Masjid Pontrenis ini, di mana malam ini kita akan membahas tentang tafsir dari surah Al-Mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah satu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah alias masjid. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, dan dipelajari. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan ketenangan, Allah akan tebar rahmat, dan para malaikat akan meliputinya, dan kita semua akan disebut-sebut Allah dan dipuji-pujinya di hadapan makhluknya yang di atas sana. Hadis ini menunjukkan tentang fadilah kita ini mempelajari Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan fahmul hudud khairun min fahmil hudud. Mempelajari tentang batas-batas Al-Quran, di mana kita mengenal apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar mengenal huruf-huruf Al-Quran. Kita tidak meragukan orang yang belajar tajwid, belajar tahsin Al-Quran atau makharijul huruf, itu baik. Tetapi seandainya seseorang itu mau lebih mendalami Al-Quran dengan mempelajari tafsirnya, maka itu jauh lebih baik lagi. Karena Quran itu bukan hanya sekedar diibadahi bacaannya, tetapi juga harus dipahami maknanya untuk diamalkannya. Maka malam ini, sesuai dengan permintaan pengurus, kajian tafsir kita dimulai daripada surah Al-Mulk ke bawah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tidak mungkin mengkaji dalam satu pertemuan satu surat, karena memang surah Al-Mulk ini cukup panjang. Boleh jadi setiap pertemuan mungkin 1-2 ayat lebih, supaya kita lebih merinci isi daripada Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang jauh lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan tentang tafsir kalimat per kalimat dari suratul Mulk, tentu ada baiknya kita menjelaskan tentang fadilahnya dulu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abi Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulku." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surat dari Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Maksudnya adalah ayat tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis ini menjelaskan kepada kita satu keutamaan besar bagi orang-orang yang mendawamkan membaca suratul Mulk, bahwa surat ini akan menjadikan syafaat bagi para pembacanya. Secara umum Al-Quran itu memberi syafaat kepada pembacanya, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan membela pembacanya. Dan lebih khusus lagi orang yang membaca surat Al-Mulk. Kapan surah Al-Mulk ini dianjurkan untuk dibaca? Dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis ini diperselisihkan tentang sahih dan dhaifnya, tetapi Syekh Albani mensahihkannya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah tidur malam hari sampai beliau membaca alif lam mim tanzil, artinya surah As-Sajdah, dan juga surah Al-Mulk yang Allah subhanahu wa ta'ala mulakan dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi sangat dianjurkan, kata para ulama, setiap sebelum tidur membaca suratul Mulk. Biasakan membaca suratul Mulk. Antum yang sudah hafal tentu senang membacanya, dan yang belum hafal tinggal baca Quran. Yang repot itu yang tak bunyi karena tak bisa baca. Itu harus belajar Quran tuh. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW sampai mengatakan bahwa orang yang mendawamkan membaca suratul Mulk itu, maka dia akan terhindar dari fitnah kubur. Dia akan terhindar dari fitnah kubur, artinya terhindar dari su'alul malakaini, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Memang dalam masalah ini banyak hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi
dengan banyaknya riwayat sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, fahiyal mani'atu tamna'u min adzabil qabri. Suratul Mulk adalah surah al-mani'ah yang bisa menghalangi seseorang, maknanya menghalangi seseorang dari azab kubur. Abul Hasan Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, ma'nahu anna tilawata hadhihi surati fil hayati dunya takunu sababan lin najati taliha min adzabil qabri. Bahwa membaca surah ini ketika di alam dunia akan menjadi sebab keberhasilannya pada alam setelahnya, maksudnya setelah kematiannya, yaitu dia terselamat dari azab kubur. Dari sini kita tahu tentang keistimewaan, kemuliaan dan ketinggian surah Al-Mulk di sini. Dia akan menghindarkan kita dari fitnah kubur, bahkan azab kubur, dan dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mendawamkannya. Dan sangat disunnahkan membaca suratul Mulk itu di malam hari sebelum tidur. Maka jangan sia-siakan membaca suratul Mulk ini di malam hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan bahwa suratul Mulk ini bagian daripada surah-surah Makkiyah. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan surah Makkiyah, ada yang disebut dengan surah Madaniyah. Apa bedanya? Kalau surah Makkiyah itu artinya surah yang turun sebelum hijrah. Tapi kalau surah Madaniyah, surah yang turun setelah hijrah Nabi SAW, meskipun turun di kota Mekah, maka tetap disebut Madani. Jadi bedanya di sini. Kalau surah Makkiyah turun sebelum hijrah, dan kalau surah Madaniyah turun setelah hijrah walaupun turun di Mekah. Adapun yang menandakan bahwa surat ini Makkiyah atau Madaniyah, pertama, biasanya surah Makkiyah itu umumnya dari segi panggilan. Kalau ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti ini adalah Makkiyah. Tapi kalau panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu surah Madaniyah. Yang kedua, surah-surah Makkiyah itu lebih cenderung membicarakan tentang qasas al-anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Jadi kalau Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu, menunjukkan bahwa surah tersebut Makkiyah dan bukan Madaniyah. Karena umumnya surah-surah Madaniyah itu bicara soal ibadah. Kemudian yang ketiga, surah Makkiyah itu umumnya dimulai dari potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah di permulaannya, kecuali dua surat, Al-Baqarah dan Al-Imran, itu Madaniyah. Tapi selain Al-Baqarah dan Al-Imran, surat-surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Toha dan yang semacamnya, itu biasanya Makkiyah. Kecuali tadi Al-Baqarah dan Al-Imran, dia Madaniyah. Kemudian juga surah-surah Makkiyah itu ditandai dengan ayat-ayat sajdah. Dan ada 15 tempat kalau kita membaca surat dan ada perintah atau kalimat sajdah, sujud, maka di situ disunnahkan untuk sujud tilawah. Jadi sujud-sujud tilawah itu umumnya terjadi sebelum hijrah. Makanya tanda bahwa surat ini Makkiyah ditandai dengan ayat-ayat sajdah, perintah tentang sujud tilawah. Dan juga yang kelima, biasanya ayat-ayat Makkiyah ini selalu ditandai dengan kalimat kalla.
kalla balarana, kalla. Pokoknya kalau ada kalimat kalla biasanya makkiyah dan bukan madaniyah. Dan secara tema juga biasanya kalau surah-surah makkiyah itu umumnya bicara soal akidah, soal tentang adanya kematian, peristiwa setelah kematian, seperti adanya padang mahsyar, adanya hisab, adanya timbangan, adanya sorga, adanya neraka. Itu umumnya makkiyah. Karena surah-surah madaniyah itu tidak bicara soal ini. Umumnya surah-surah madaniyah itu bicara soal hukum, salat, puasa, zakat, haji, dan begitu seterusnya. Itulah secara umum perbedaan makkiyah dan madaniyah. Taib, ini hanya pengetahuan umum saja. Kita masuk pada ayatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak. Tabarak itu artinya berkah. Tabarak itu artinya keberkahan, dan di sini diartikan maha suci Allah. Dan kalimat berkah di sini, bahwa berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah al-mubarik, ada istilah al-mubarak. Jadi al-mubarik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang memberikan berkah. Adapun al-mubarak, yang diberikan berkah artinya makhluknya. Jadi berkah itu semua biyadillah, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi berkah itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna berkah sendiri artinya luzumul khairi wastiqrar, kebaikan yang menetap yang tidak akan pernah hilang dari makhluk yang Allah berkahi. Jadi kalau orang itu diberkahi, maka dia akan penuh kebaikan dalam hidupnya. Itulah arti berkah. Karena berkah sendiri diambil dari kata birkah. Birkah itu artinya tempat minumnya unta, semacam kolam yang kalau diisi air tidak akan tumpah. Ketika kebaikan itu Allah berikan kepada seseorang, maka kebaikan itu tidak akan pernah hilang pada seseorang. Maka carilah berkah dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi berkah itu ada pada zaman. Jadi berkah itu terkadang menempel pada waktu, menempel pada tempat, menempel pada benda-benda tertentu. Contohnya umpamanya Al-Quranul Karim. Quran itu berkah. Dialah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia kalamullah azza wa jalla. Lah ketika Al-Quran turun, maka membawa keberkahan kepada segala sesuatu. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Rasul menjadi manusia yang sangat diberkahi. Ketika Al-Quran turun di masa generasi para sahabat, maka generasi para sahabat adalah generasi yang diberkahi. Makanya Rasul mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian ketika Al-Quran turun di kota Mekah, maka kota Mekah menjadi kota yang paling berkah. Tidak ada satupun kota di alam dunia ini seberkah Mekah. Kenapa? Karena salah satu alasannya Quran turun di situ. Kemudian ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu disebut malam yang penuh berkah. Sampai Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Saking berkahnya malam itu, siapa yang mendapatkannya maka dia sama mendapatkan pahala ibadah selama
83 tahun 6 bulan, atau bahasa Quran 1000 tahun. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi berkah. Kalau seandainya kemudian Quran menjadikan kota Mekah berkah, Nabi SAW diberkahi, bulan Ramadan diberkahi, Lailatul Qadar diberkahi, generasi para sahabat diberkahi. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Al-Quran itu masuk ke dada-dada kita, maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, maka Anda akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi Al-Quranlah berkah. Ma'asyiral muslimin, tentu sedikit bicara soal berkah. Berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan berkah kepada sesiapa atau kepada benda apapun yang dikehendakinya. Tapi terkadang Allah juga mencabut keberkahan dari seseorang atau dari benda yang dikehendakinya. Contohnya umpamanya beberapa masjid itu sangat diberkahi, seperti Masjidil Aqsa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di sini ada kalimat barakna haulahu, kami berkahi di sekitarnya. Jadi kalau kita datang berkahi, makanya orang yang sholat di Masjidil Aqsa diberikan pahala berapa? Dalam riwayat sebanding dengan 500. Sekali sholat di masjid-masjid yang lainnya, dalam riwayat, dan itu yang lebih sahih, adalah 250. Kemudian Masjid Nabawi, orang yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan orang yang sholat di masjid-masjid yang lainnya 1000 kali sholat. Dan yang lebih besarlah di Masjidil Haram, karena orang yang sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ini berkah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di masjid-masjid. Dan secara umum masjid itu berkah, karena orang yang datang ke masjid kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa, umumnya dikabulkan. Karena memang masjid sendiri adalah rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga hal-hal yang diberkahi adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu sangat diberkahi dari segi waktu ya, karena orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sama dengan orang yang mati syahid yang mengorbankan harta dan jiwanya. Kemudian sampai kepada waktu sahur, itu waktu berkah. Makanya Rasul mengatakan, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian karena dimakan sahur itu ada berkah. Termasuk juga air Zam-Zam, itu air yang diberkahi. Air Zam-Zam itu air yang diberkahi. Makanya Rasul mengatakan, ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu, bahwa orang yang meminum air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap doa peminumnya. Jadi kalau antum diberikan Zam-Zam oleh saudara kita yang habis umrah atau haji, ketika minum itu berdoa. Doanya apa? Ya terserah, minta ilmu, minta supaya amal kita diterima, minta supaya kita diistiqomahkan, dan begitu seterusnya. Termasuk juga beberapa makhluk yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin, buah tin. Buah tin itu buah berkah, karena penuh dengan kesehatan siapapun yang memakannya. Kemudian wazzaitun, minyak zaitun, itu sangat berkah sekali,
karena penuh dengan kesehatan sesiapa yang meminumnya. Bahkan ada yang mengatakan waturi sinin, maksudnya bukit Tur Sina itu maksudnya diisyaratkan kepada asal, kepada madu jabali, karena madu itu kan ada 3 macam. Ada madu gunung, ada madu pohon, dan ada madu peliharaan. Yang paling bagus itu madu gunung. Itu madu itu sangat diberkahi. Kemudian juga wahadzal baladil amin, disyaratkan kepada air Zam-Zam. Bayangkan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perobatan dengan cara 1 dimakan, 1 dioles, 1 diminum, dan 1 untuk mandi. Yang dimakan buah tin, yang dioles minyak zaitun, yang dimakan madu, yang digunakan untuk mandi air Zam-Zam. Kalau 4 perkara kita gunakan untuk berobat, maka mana penyakit yang tidak akan terkalahkan? Karena 4-empatnya dijadikan sumpah dalam Quran. Semuanya berkah. Itulah berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, itu makna daripada tabarakalladzi biyadihil mulku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkah atau maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Ingat, kekuasaan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berkuasa. Sehebat apapun manusia, seberkuasa apapun manusia, ada batasnya. Manusia tidak sanggup melakukan apapun seperti Allah melakukan kepada kita sebagai makhluknya. Saya contohkan beberapa kisah. Kita tahu bahwa di akhir zaman salah satu makhluk yang akan memfitnah manusia adalah turunnya Dajjal. Bahkan tidak ada fitnah sejak diciptakan Adam sampai dikiamatkan melebihi fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana tidak, Dajjal ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebagian kecil dari rububiyahnya. Kata Dajjal hujan, hujan. Kata Dajjal tumbuh, tumbuh. Kata Dajjal hidup, hidup, walaupun yang hidup syaitan. Tetapi walaupun Dajjal itu manusia sakti, bahkan tidak ada yang lebih sakti di kolong langit melebihi Dajjal, Dajjal tidak berkuasa untuk menghapus kalimat kafara dalam dahinya. Dajjal itu ada tulisan kafir di dahinya, tapi dia tidak bisa menghapusnya. Padahal dia sakti. Kenapa dia tidak bisa menghapus kalimat kafir? Karena dia tidak berkuasa. Dan Dajjal itu pincang, jalannya egang, bengkok, seperti busur. Dari busur panah itu gimana lah kan begitu. Artinya Dajjal itu tidak seperti manusia normal cara jalannya, karena betisnya bengkok. Tapi dia tidak bisa menjadikan bengkok betisnya menjadi lurus. Dia akan tetap seperti itu. Dia tidak bisa meluruskan kakinya, padahal dia sakti kan, menunjukkan dia tidak berkuasa. Bahkan Dajjal itu buta sebelah. Kalau memang dia sakti, harusnya dia bisa mengobati matanya. Rupanya dia tidak bisa mengobati matanya. Padahal dia bisa memerintahkan langit hujan-hujan, memerintahkan bumi tumbuh-tumbuh, bahkan mengelabui orang-orang yang sudah mati hidup menjadi hidup. Padahal itu jelmaan syaitan. Bahkan banyak orang-orang yang mengikuti Dajjal hari itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, apabila engkau berjumpa dengan Dajjal, falyan'a anhu, lebih baik kabur, ambil kaki 1000, lari, kabur, jangan dekat-dekat, pasti engkau akan menjadi pengikutnya. Karena hebatnya Dajjal. Tapi sehebat-hebatnya Dajjal pun kekuasaannya terbatas. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya, dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya, dia tidak bisa berjalan dengan cara lurus layaknya manusia. Bahkan Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah, Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah, menunjukkan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya,
Kalau kita membaca suratul Uhdud, di situ ada kisah anak muda dalam peristiwa besar pembakaran 20.000 manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di zaman setelah wafatnya Isa dan sebelum diutusnya Nabi SAW. Kisahnya disebut Ashabul Uhdud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ridzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dalam kisah Ashabul Uhdud itu ada seorang raja namanya Dzunwas. Dia punya penasihat spiritual dari tukang sihir. Jadi dia mengaku Tuhan dengan kekuatan tukang sihir di belakangnya. Ketika tukang sihir ini sudah menua dan dia yakin tidak bisa melindungi sang raja lagi, akhirnya dia meminta kepada sang raja untuk dicarikan anak muda yang cerdas yang akan diberikan ilmu sihirnya, supaya kalau dia mati, anak muda inilah yang akan meneruskan melindungi raja. Dalam perjalanan, rupanya anak muda ini setiap belajar kepada tukang sihir, dia melintasi gereja, karena di zaman itu agama yang paling benar Nasrani, karena Islam belum ada. Kemudian dia kenal dengan seorang pendeta. Akhirnya oleh sang pendeta diajari ajaran Nasrani yang lurus, yang masih berpegang dengan ajaran Isa bin Maryam. Kemudian tumbuhlah ketertarikan anak muda ini. Maka dalam satu hari dia mempelajari 2 pelajaran. Satu pelajaran tauhid dari sang rahib, dan satunya mempelajari syirik sihir dari sang tukang sihir. Tapi hatinya cenderung kepada tauhid dibandingkan kepada kesyirikan. Sampai akhirnya kemudian dia pun meninggalkan tukang sihir dan fokus belajar kepada sang rahib. Satu hari kemudian anak muda ini akhirnya berkelana, dan sang rahib mengatakan bahwa kalau ada yang bertanya kepadamu siapa yang mengajarkan ilmu kepadamu, jangan kau sebut-sebut aku, rahasiakan aku. Sampai satu hari sang anak muda ini ingin membuktikan tentang ilmu sang rahib. Ada hewan buas yang suka menghalangi orang. Akhirnya dia ambil kerikil kecil, kemudian dia tidak memantra-mantrai dengan sihir yang sudah dipelajari dari tukang sihir. Dia hanya mengatakan, ya Allah, kalau memang tukang sihir, bunuhlah dengan tanpa mantra binatang buas yang mengganggu manusia itu. Akhirnya dilempar, mati binatang itu. Dari situ dia yakin tentang karamah Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah seorang anak muda ini menjadi seorang tabib yang bisa mengobati banyak penyakit, sampai kepada buta sekalipun bisa disembuhkan. Sampai satu hari sang raja ini punya penasehat, dan dia orang buta. Penasihat sang raja ini mendengar ada anak muda sakti yang bisa menyembuhkan matanya. Kemudian dicari ketemu. Tapi anak muda ini memberikan syarat bahwa dia harus masuk ke agamanya. Dia tidak boleh menuhankan raja dan mengatakan Tuhan satu-satunya Allah, kemudian dia akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Diterimalah syarat itu. Kemudian anak muda ini berdoa kepada Allah, sembuhlah kedua matanya. Ketika kemudian sang raja tahu bahwa kedua matanya sembuh, maka sang raja kemudian bertanya, siapa yang menyembuhkan kedua mata? Maka penasihat ini mengatakan, yang dan Tuhan. Ya, sang raja kaget karena dia mengaku Tuhan. Kenapa ada Tuhan selain aku? Maka dia marah. Kemudian dipaksa siapa yang menyembuhkan. Akhirnya diberitahu, karena disiksa, ditangkaplah sang anak muda, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian anak muda disiksa sampai ngaku siapa yang mengajarinya. Kemudian karena tidak tahan, terpaksa dia menyebutkan sang rahib, ditangkap, dimasukkan lagi ke penjara. Mulailah terjadi eksekusi hukuman. 3 orang dipaksa untuk murtad dan kembali menyembah sang raja, tapi 3-tiganya istiqomah. Lihat bagaimana hidayah itu kalau sudah masuk ke dalam hati, maka dia tidak akan takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya sang raja mengatakan kepada algojonya, gergaji dua manusia ini, menterinya dan juga sang rahib, digergaji jadi dua, mati. Adapun anak muda ini, sang raja ingin membunuh dengan cara lain supaya menjadi ibrah bagi yang lainnya. Siapapun yang tidak tunduk dan menuhankan dia, nasibnya sama dengan anak muda itu. Akhirnya kemudian dikumpulkan masyarakat. Kemudian anak muda ini dibawa ke bukit yang sangat tinggi untuk dilempar dari atas bukit itu. Maka anak muda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma kfinihim, ya Allah jagalah aku dari mereka, lindungi aku dari mereka. Tiba-tiba bukit itu terjadi gempa dan lini. Akhirnya prajurit yang membawa anak muda ini terjatuh, semuanya mati. Anak muda ini pula selamat. Sang raja geleng-geleng kepala, kemudian ditangkap lagi. Kalau begitu lempar di tengah lautan. Akhirnya sang prajurit pun banyak membawa dia ke tengah lautan. Anak muda ini berdoa lagi kepada Allah dan mengatakan, Allahumma kfinihim, ya Allah pelihara aku, jaga aku dari mereka. Tiba-tiba datang ombak menghantam kapal, semua prajurit karam mati, anak muda ini pula selamat. Raja makin bingung, ditangkap lagi. Pokoknya setiap kemudian hendak dieksekusi mati selalu selamat, dan prajuritnya yang mati. Lihat bagaimana tabarakalladzi biyadihil mulku, kekuasaan itu milik Allah, bukan milik Dzunnuwas, sang raja zalim di zaman Ashabul Ukhdud. Padahal dia sudah mengerahkan segala sesuatunya kan, semua pasukan dikerahkan untuk membunuh anak muda ini, tapi tak mati-mati. Siapa yang menjaga anak muda ini tidak mati kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Dzunnuwas berkuasa di Najran, Yaman, tapi kekuasaan dia terbatas. Dia tidak bisa membunuh anak muda ini. Sampai akhirnya anak muda ini berpikir, kemana saja pasti saya akan ditangkap dan pasti akan diupayakan untuk dibunuh. Maka dia mengatakan, jangan sampai kematianku sia-sia dan tidak bermanfaat bagi manusia. Akhirnya dia menyerahkan diri dan mengatakan, wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku maka sangat mudah sekali. Nah, kebetulan sang raja sudah dendam ingin membunuhnya. Tiba-tiba anak muda ini menyebutkan kelemahannya. Maka anak muda ini mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, siapkan busur, aku akan sediakan anak panahku. Dengan anak panahkulah yang akan melesat tepat di pelipis mataku, maka engkau akan bisa membunuhku. Dengan syarat ketika melepas anak panah engkau membaca bismillah, sebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Akhirnya manusia dikumpulkan, anak muda diikat di tiang. Raja sudah memang dendam dengan anak muda itu, diambil busur, diberikan anak panah, langsung dia membawa atau mengucap mantra yang diajarkan anak muda itu. Kan itu syaratnya. Kalau tidak membaca itu maka dia tidak bisa membunuhnya. Dia tidak sadar kalau mantra yang ia ucapkan itu membatalkan ketuhanannya. Dia kan ngaku Tuhan. Kemudian ketika melesatkan anak panah, dia mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut Tuhan anak muda itu. Harusnya dengan menyebut dirinya kan. Dia sebut Tuhan anak muda itu di hadapan manusia. Akhirnya manusia tahu bahwa dia bukan Tuhan, karena dia menyebutkan Tuhan anak muda itu. Ketika kemudian melesat anak panah persis di pelipisnya, mati anak muda itu. Dan semua manusia menyaksikan, tiba-tiba mengatakan amanna bi rabbil gulam, seolah-olah dikomando oleh sang raja. Semua mengatakan kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Makin pusinglah ini. Yang kurang ajar satu, sekarang semua pula kurang ajar ya. Ini menunjukkan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku, yang punya kuasa itu Allah. Allah bisa membolak-balikan hati yang kufur menjadi iman kan. Ini contoh kisah tentang Ashabul Ukhdud ya. Atau kisah yang lainnya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu Nabi Ibrahim ini hijrah ke beberapa tempat, berawal dari Irak, kemudian hijrah ke Haran, kemudian dari Haran hijrah ke Palestina, kemudian dari Palestina hijrah ke Mesir, kemudian dari Mesir hijrah lagi ke Palestina, dari Palestina hijrah ke Mekah. Jadi Ibrahim ini hijrah kemana-mana. Yang ingin saya kisahkan adalah ketika Ibrahim hijrah ke Mesir membawa istrinya Sarah.
Karena ketika itu di Palestina terjadi pacaklik. Tidak mungkin Ibrahim hidup dengan kondisi pacaklik. Maka dia mencari penghidupan sampai kemudian di Mesir. Ketika dia pun sudah mulai berdakwah sedikit demi sedikit dan di tanah Mesir, rupanya Raja Mesir itu punya keanehan seksual, di mana Raja Mesir di zaman Nabi Ibrahim itu dia tidak suka melihat istri orang cantik. Jadi kalau ada istri orang cantik, maka istrinya akan diculik, suaminya akan dibunuh. Kalau bisa istrinya jelek semua. Kalau ada yang cantik diambil. Itulah keanehannya. Lah Sarah ini wanita tercantik. Sampai ada sebagian asar mengatakan bahwa Sarah ini mewarisi separuh kecantikan Hawa, sebagaimana Yusuf mewarisi separuh ketampanan Adam. Makanya Sarah selalu menutupi mukanya supaya tidak ketahuan. Tapi satu hari Sarah ini tersingkaplah kemudian hijabnya, nampak oleh prajurit. Kemudian dilaporkan kepada sang raja bahwa ada wanita paling cantik di Mesir, katanya. Maka sang raja mengatakan, kalau gitu tangkap wanita itu, interogasi itu laki-lakinya. Maksudnya Ibrahim, apakah dia suaminya atau saudaranya? Kalau suaminya bunuh, kalau saudaranya biarkan. Maka Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau engkau ditangkap oleh prajurit raja, jangan kau bilang aku suami, tapi bilanglah aku saudari, aku saudaramu. Maksudnya saudara seiman. Ya, ini salah satu tauriah dustanya Ibrahim untuk supaya melindungi jiwanya, dan dengan sebab dusta inilah Ibrahim tidak berikan syafaat. Akhirnya betul ditangkap tuh. Ketika ditanya siapa laki-laki ini, kata Sarah, dia saudaraku. Maka Ibrahim pun kemudian dibiarkan hidup. Ketika kemudian Sarah dibawa ke hadapan sang raja, nampak wanita cantik. Sang raja sudah mau buas saja itu, menerkam saja. Tiba-tiba ketika hendak menjamahnya, kemudian Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi. Tiba-tiba raja pun terkulai setruk, kemudian terguling. Maka sang raja akhirnya tahu siapa wanita di depannya bukan wanita biasa. Maka dia mengatakan, wahai fulanah, tolong aku, sembuhkan aku, katanya. Berdoalah kepada Tuhan. Akhirnya Sarah pun berdoa, rupanya sembuh lagi. Setelah sembuh bukannya bertobat, malah ingin menjamah kedua kalinya. Maka Sarah berdoa lagi. Tiba-tiba kemudian raja itu ambruk lagi. Sampai 3 kali raja ketakutan. Kemudian memanggil prajuritnya dan mengatakan, kusuruh kalian membawa manusia, kenapa kau bawa setan kemari, katanya. Akhirnya kemudian karena sang raja ketakutan kepada Sarah ini, disangka tukang sihir, maka dia menghadiahi Sarah ini seorang budak wanita namanya Hajar. Kemudian bawalah Hajar, pergi kau dari sini dan jangan pernah hadir di sini lagi. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Sarah dari raja zalim karena berkat doa dia dan doa Ibrahim dari kejauhan dengan cara salat. Jadi ketika Sarah ditangkap, Ibrahim langsung salat. Dan inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazia ila salat. Rasul itu kalau ada masalah yang tidak bisa keluar dari masalah itu, maka dia langsung salat supaya keluar dari masalah itu. Ya. Dari sini kita tahu bagaimana sang raja tidak bisa menyentuh Sarah. Atas kuasa siapa? Karena dia seorang wanita. Wanita yang lemah di hadapan raja yang kuat, yang banyak prajuritnya, coba. Tapi dia tidak bisa menyentuh Sarah. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan manusia terbatas. Karena yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Ya. Katakan ya Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan kepada siapapun yang Kau hendaki. Kau hinakan juga kepada siapapun yang Kau kehendaki.
di tangan engkaulah segala kebaikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekuasaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik siapa. Pasti berkuasa. Kalau Allah berkehendak si fulan tidak akan berkuasa, tidak akan berkuasa. Ketika Samuel itu nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Karena ketika itu kan Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Akhirnya kemudian ketika mereka dijajah oleh Raja Jalut, maka mereka meminta kepada Samuel untuk tidak mau dipimpin nabi, kami mau dipimpin raja. Kata Samuel, baik, saya akan pilihkan kepada kalian raja. Akhirnya dipilihkan anak muda yang miskin sekali, namanya Tolut. Tapi walaupun Tolut ini miskin, tapi Tolut ini punya kecerdasan dan punya tenaga, kuat orangnya. Akhirnya kemudian para pembesar Bani Israel mengejek, kenapa mesti Tolut menjadi raja kami? Bukankah banyak orang kaya, banyak orang terpandang, banyak orang mulia, kenapa mesti si Tolut? Kenapa orang miskin jadikan raja? Apa tidak ada orang lain? Tapi ingat, Allah sudah memilih Tolut. Bagaimanapun caranya dia harus jadi raja. Akhirnya tabut kotak yang dulunya Nabi Musa kecil berada di kotak itu dan dihanyutkan, itu disebut tabut. Tabut itu menjadi benda berharga, benda sakti, sangat diagungkan dan disucikan. Tabut itu dicuri oleh Jalut. Akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mencuri. Karena siapapun yang memegang tabut itu, maka menurut keyakinan Bani Israel, maka mereka akan menang perang. Ketika kemudian Bani Israel tahu bahwa Tolut memiliki tabut, yang tadinya mereka memprotes, macam mana raja kami kok orangnya lemah, orangnya miskin. Ketika melihat tabut ada di tangannya, mereka baru yakin bahwa Tolutlah raja kami. Lihat bagaimana Allah kalau sudah menentukan si fulan maha berkuasa, pasti Allah akan jadikan. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, tidak akan bisa. Makanya lihat para pemimpin, calon-calon para pemimpin daerah atau pemimpin provinsi atau sampai ke presiden. Ketika terjadi pemilihan, kalau Allah tidak berkehendak jadi, tidak akan jadi. Seberapa besar uang yang dikeluarkan pun kalau Allah tidak berkehendak jadi, tidak akan jadi. Tapi kalau Allah berkehendak jadi, maka jadi. Begitulah Allah mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas segala sesuatu maha mampu. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dua kata. Pertama kekuasaan, yang kedua kemampuan. Dan dua-duanya harus ada. Dia punya kekuasaan tapi tidak punya kemampuan, dia akan lemah, kekuasaannya akan roboh. Dia punya kemampuan tapi tidak punya kekuasaan pun percuma, apa yang mau dikuasa? Makanya harus ada dua, harus ada kekuasaan dan harus ada kemampuan. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala, dia zat yang maha berkuasa dan dia juga maha punya kekuatan dan punya kemampuan. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah, dan Allah bisa mengalahkan siapapun dari makhluknya. Allah lah yang berkuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kisah-kisah tentang kemahakuasaan luar biasa. Contoh yang lain pamannya, kisah Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud. Apa kata Namrud? Ketika Namrud mendengar bahwa ada anak muda dibakar hidup-hidup kok tidak mati. Jadi Ibrahim itu dibakar oleh salah satu menteri, ya salah satu menteri bawahan Namrud, karena menghancurkan patung-patung istana, kemudian dibakar. Kok tidak mati? Jadi Namrud yang kekuasaan besarnya mendengar kok ada orang dibakar, kok nggak mati, penasaran dia. Panggil siapa orang itu yang dibakar nggak mati itu. Dipanggil rupanya Ibrahim. Kemudian mulailah Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhan? Maka Ibrahim mengatakan,
Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Oh, Rabbku zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Kata si Namrud, kalau itu aku juga bisa. Kemudian Namrud mengatakan, datangkan dua kriminal itu dari penjara. Yang satu dieksekusi mati, yang satu dilepaskan. Lihat, aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Yang satu kubunuh, yang satu kubiarkan. Nah, aku bisa menghidupkan, mematikan. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Tapi Ibrahim pun gak mau melanjutkan berdebat soal ini. Kan ini soal darah. Ibrahim cari topik lainnya. Maka Ibrahim mengatakan, baik, Rabbiyalladzi, Rabbku, kata Ibrahim, dia mendatangkan matahari dari arah timur. Kalau kau sanggup, fa'ti biha minal maghrib, datangkan dari arah barat. Maka ketika kemudian Ibrahim mengatakan seperti itu, fabuhital ladzi kafar, Namrud pun tidak bisa apa-apa. Cemana dia akan merubah terbitnya matahari yang dari timur ke barat? Gak akan bisa. Artinya sekelas Namrud saja, penguasa dunia, kan ada 4 orang yang menguasai dunia, yang 2 mukmin 2 kafir. Yang mukmin Sulaiman dan Dzulqarnain, yang kafir Bukhtun Nasr dan Namrud. Bahkan penguasa dunia sekalipun Namrud tidak bisa memindahkan matahari terbit dari barat. Ya, karena dia tidak punya kesanggupan. Ya, mungkin dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya kesanggupan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah zat yang maha berkuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Wallahu alam. Ini sudah masuk Isya, ya. Untuk persiapan wudu juga. Tidak ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini insyaallah kita lanjutkan baru 1 ayat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum.